Strategi pengelolaan dan pengendalian persediaan. Pasti kalian penasaran kan dengan videonya? Yuk, disimak baik-baik yuk. Halo teman-teman, sebelum mulai lebih lanjut, di sini aku mau tanya nih ke teman-teman sekalian, ada nggak sih di sini yang udah tahu apa itu pengertian dari pengendalian dan pengolahan persediaan? Wah, aku tadi udah denger nih, kayaknya ada yang belum paham deh. Tenang-tenang, di sini aku bakal ngejelasin ke teman-teman sekalian pengertian dari pengelolaan dan pengendalian persediaan. Jadi, pengelolaan dan pengendalian persediaan ini merupakan proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengelola atau mengawasi persediaan baik barang maupun bahan yang dimiliki. Lalu tujuannya apa sih? Jadi tujuan pengelolaan dan pengendalian persediaan ini yang pertama adalah agar perusahaan dapat memastikan ketersediaan barang sesuai dengan pada waktunya. Yang kedua, agar perusahaan dapat meminimalkan biaya penyimpanan. Yang ketiga, agar perusahaan dapat meminimalisir resiko dalam kelebihan ataupun kekurangan barang yang dimiliki. Baik, itu tadi adalah pengertian dari proses pengelolaan dan pengendalian persediaan. Jadi untuk pengendalian persediaan ini sendiri, menurut Agus Asyari, merupakan proses pengawasan sekaligus pengambilan beberapa tindakan untuk perbaikan yang diperlukan. Lalu dalam definisi lain, pengendalian ini disamaratikan dengan proses manajemen. Proses manajemen ini meliputi proses administrasi yang mana dia mengatur sumber daya yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien sebaik mungkin untuk keperluan dan mencapai tujuan organisasi suatu perusahaan. Baik, selanjutnya ada persediaan. Persediaan ataupun inventory ini merupakan aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan di suatu perusahaan. Nah, persediaan ini juga merupakan aktiva lancar terbanyak yang ada di perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang. Selain itu, dalam proses produksi, persediaan ini merupakan sumber daya yang menganggur atau biasa disebut juga dengan idle resource. Lalu, apa sih alasan yang melatar belakangi perlunya persediaan? Nah, ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya persediaan. Yang pertama, adanya transaction motif. Transaction motif ini merupakan persediaan menjamin kelancaran proses pemenuhan permintaan suatu barang. Nah, yang kedua ada precautionary motif. Precautionary motif ini berarti persediaan dapat mengurangi fluktuasi permintaan dan pemasokan yang tidak beraturan. Dan yang ketiga ada speculation motif. Speculation motif ini berarti persediaan menjadi alat untuk berspekulasi bahwa kedepannya apakah ada laba atau ada keuntungan yang dapat didapatkan oleh perusahaan. Seperti itu. Halo teman-teman, baiklah kita sampai pada materi fungsi organisasi dari pengelolaan dan pengendalian persediaan pada perusahaan manufaktur. Nah, ada 7 aspek nih dari fungsi-fungsi tersebut. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada fungsi yang pertama, yaitu fungsi Departemen Persediaan. Departemen Persediaan bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kegiatan persediaan, baik dalam proses, penyimpanan, dan pengadaan stok. Lalu yang kedua adalah manajemen produksi. Manajemen produksi biasanya mengelola jadwal yang sudah diberikan oleh pelanggan kepada Departemen Persediaan. Lalu yang ketiga adalah manajemen kualitas. Biasanya perusahaan sudah memberikan standar kualitas yang mereka inginkan sehingga mengurangi terjadinya kecacatan. Lalu yang keempat adalah SIM. SIM adalah sistem informasi manajemen. Biasanya sudah menggunakan alat-alat canggih untuk memantau kegiatan persediaan, seperti menggunakan ERP atau Entrepreneur Resource Planning. Lalu yang kelima adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan biasanya untuk mengelola keuangan baik dalam segi pembelian, penjualan, serta penagihan kepada para pelanggan. Lalu yang keenam adalah
manajemen risiko. Manajemen risiko biasanya untuk mengurangi terjadinya keterlambatan atau kecacatan pada barang-barang atau bahan baku yang sudah diterima oleh pelanggan. Lalu yang ketujuh adalah manajemen logistik. Manajemen logistik biasanya digunakan dalam transportasi. Transportasi digunakan untuk mengantar bahan baku dari pemasok menuju ke gudang, menuju ke pabrik, lalu ke gudang, dan yang terakhir adalah menuju ke pelanggan. Baiklah, kita masuk kepada jenis-jenis persediaan. Jenis persediaan yang pertama adalah persediaan bahan baku, lalu yang kedua adalah persediaan bagian-bagian rakitan atau biasa disebut dengan purchase part or component. Lalu yang ketiga adalah persediaan bahan tambahan yang biasa disebut dengan supply stock. Lalu yang keempat adalah persediaan bahan setengah jadi yang biasa disebut dengan work in progress atau work in process inventory. Lalu yang terakhir adalah persediaan bahan yang sudah jadi yang biasa disebut dengan finish good inventory. Terdapat 5 biaya-biaya yang terkandung dalam biaya persediaan. Yang pertama ada biaya penyimpanan atau holding cost. Yang kedua ada biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan termasuk penerangan, pendingin ruangan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah biaya modal atau opportunity cost of capital. Yang keempat adalah biaya asuransi persediaan, dan yang kelima adalah biaya pajak persediaan. Berikutnya ada model-model pengendalian persediaan. Terdapat 2 model pengendalian persediaan. Yang pertama yaitu model pengendalian deterministik, yaitu model yang menganggap semua parameter sudah diketahui dengan pasti. Model ini menggunakan sistem economic order quantity dan juga periodic order quantity. Selanjutnya yang kedua yaitu model probabilistik, yaitu model yang menganggap permintaan dan periode waktu yang belum diketahui dengan pasti. Model ini menggunakan sistem Q dan sistem P. Oke, selanjutnya adalah prosedur pengelolaan dan juga pengendalian dari persediaan. Dalam hal ini terdapat 2 kegiatan. Yang pertama itu ada barang masuk dan juga barang keluar. Nah, gimana sih prosedur dari barang masuk dan barang keluar ini? Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu dari barang masuk. Yang pertama, komersil akan memberikan informasi terkait barang masuk ini kepada kepala gudang. Lalu kepala gudang akan memberikan informasi tersebut kepada staf gudang agar staf gudang ini menyediakan ruangan untuk barang yang baru masuk nanti. Lalu selanjutnya, ketika penerimaan barang sedang berlangsung, maka staf gudang melakukan pemeriksaan, yang mana pemeriksaan ini mulai dari jumlah barang, merek barang, dan juga berat barang. Pokoknya semua yang berhubungan dengan barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan dari komersil tadi. Lalu selanjutnya pihak gudang melakukan penyusunan barang pada ruangan yang sudah disediakan tadi. Nah, selanjutnya juga ketika sudah mulai menyelesaikan penyusunan, pihak gudang ini melakukan penyusunan laporan penerimaan barang baru yang tadi sesuai dengan barang yang diterima. Namun, apabila terdapat kerusakan ataupun kekurangan, maka pihak gudang harus sesegera mungkin membuat laporan kerusakan tersebut, yang nantinya laporan ini akan dikirimkan kepada pihak komersil. Dan yang terakhir, pihak gudang akan mencatatkan barang baru tersebut ke dalam kartu gudang dan juga kartu label. Selanjutnya adalah prosedur dari barang keluar. Yang pertama itu harus ada surat delivery order dari pihak komersil, dan juga surat tersebut sudah divalidasi oleh pihak komersil dan juga pihak gudang. Dan juga ketika ingin melakukan pengeluaran barang, maka pihak gudang ini harus membuat surat nota kredit delivery order. Lalu selanjutnya apabila terjadi perubahan dalam pesanan tersebut, maka pihak komersil harus membuat ulang delivery order dan juga melakukan validasi kembali. Selanjutnya apabila pihak pembeli ingin mengambil pesanan tersebut langsung ke gudang, maka petugas dari pembeli tersebut harus memiliki surat kuasa perusahaan yang berisikan tanda tangan, cap ataupun stempel dari perusahaan tersebut. Lalu apabila petugas dari perusahaan kita
ketika selesai melakukan pengeluaran barang dan juga sudah sampai kepada pembeli, maka petugas tersebut harus melakukan tanda tangan ataupun pemberian cap maupun stempel dari perusahaan kita. Dan yang terakhir, setiap dari kegiatan pengeluaran barang ini harus dilakukan pencatatan dalam laporan pengeluaran barang yang nantinya akan ditandatangani oleh pihak gudang dan juga pihak pembeli. Berikutnya, dokumen pengelolaan dan pengendalian persediaan. Yang pertama, ada kartu barang atau kartu persediaan. Dokumen ini berisi informasi spesifik mengenai suatu pergerakan aktivitas barang. Dokumen ini digunakan ketika para karyawan ingin melihat aktivitas suatu barang. Yang kedua, ada bukti barang masuk. Bukti barang masuk ini berisi catatan supplier penyedia barang awal, harga awal, dan juga kategori suatu barang. Dokumen ini digunakan ketika ingin mencocokkan data pembukuan dengan barang yang ada di gudang. Ketiga, ada bukti barang keluar yang berisi tanggal, jumlah, harga, dan kemana barang tersebut diperjualbelikan. Yang keempat, data keluar masuk barang. Data ini digunakan ketika kita ingin melihat data pencatatan barang yang masuk dan keluar secara lengkap. Dan yang terakhir, kartu kontak. Kartu kontak ini menyediakan nama barang, tipe barang, lokasi barang, dan kemasan satuan, serta tanda tangan gudang maupun non-gudang. Terima kasih. Selanjutnya ada tinjauan administrasi pengelolaan dan pengendalian persediaan. Nah, pada administrasi pengendalian kali ini itu mencakup penyimpanan barang, penerimaan barang, dan juga pengeluaran barang. Nah, pada penerimaan barang ini dilakukan pengecekan dokumen, penurunan barang, pencatatan dokumen, dan juga penyimpanan dokumen. Lalu untuk penyimpanan barang ini dilakukan pada ruangan yang sudah disediakan guna untuk menghindari kerusakan, kecurian, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan bagi perusahaan. Dan juga untuk pengeluaran barang ini dilakukan sesuai dengan permintaan dari supplier. Terus juga untuk melakukan laporan dari pengeluaran barang tersebut. Semua metode ini dilakukan secara terus-menerus dan juga semua administrasi ini dilakukan di dalam gudang. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah barcode, yang kedua QR code, dan yang ketiga RFID. Yang pertama adalah barcode. Barcode merupakan sistem identifikasi yang terdiri dari garis-garis horizontal dan juga spasi yang memiliki panjang serta jarak yang berbeda-beda. Barcode sendiri dapat diakses menggunakan mesin scanner maupun kamera smartphone sehingga kita dapat mengakses informasi dengan tepat dan cepat. Yang kedua adalah QR Code atau singkatan dari Quick Response Code. Nah, arti dari kode dalam QR Code ini merupakan barcode 2 dimensi yang dapat memberikan beragam jenis informasi yang bisa kita dapatkan secara langsung dengan kita men-scan ataupun kita dapat men-scannya menggunakan kamera handphone. Yang ketiga adalah RFID atau yang biasa dikenal dengan Radio Frequency Identification yang merupakan perangkat kecil elektronik yang terdiri dari chip dan juga antena. Nah, chipnya sendiri teman-teman dapat menyimpan 2000 byte data dan chipnya ini seringkali disebut dengan transponder yang berfungsi sama dengan barcode. Tentunya dalam perusahaan manufaktur, dalam sistem administrasi pengelolaan dan juga persediaan, kita sangat membutuhkan 3 hal ini karena untuk mempermudah kita dalam memperoleh data barang-barang yang ada dalam perusahaan, teman-teman. Gimana? Sampai sini udah mengerti semuanya?